Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 340. Tuan Cheng, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi Anda juga menyembuhkan kakak laki-laki saya. Saya ingin tahu kemana Anda akan pergi. Jika Anda tidak keberatan, saya harap Tuan Cheng bisa datang ke sekte jiwa iblis kami untuk berkunjung. Kami juga bisa melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Yara bertanya pada Dev. Sejujurnya, saya datang ke kedalaman Gunung Iblis Surgawi hanya untuk menemukan batu iblis surgawi. Dev berkata sambil tersenyum. Dev melakukannya untuk mencari batu iblis surgawi dan juga mengunjungi gua penelan iblis. Apakah Tuan Cheng punya teman yang perlu membentuk kembali tubuhnya? Apakah teman itu yang berada di tubuhmu? Yara bertanya. Dev tertegun dan bertanya dengan bingung. Apakah Nona Jiang juga tahu bahwa batu iblis surgawi ini digunakan untuk membentuk kembali tubuh? Tentu saja, sekte jiwa iblis kami menghususkan diri dalam mempelajari jiwa. Membentuk kembali tubuh fisik jiwa juga merupakan sesuatu yang dipelajari sekte kami. Namun, batu iblis surgawi sangat langka. Hanya biksu di alam Mahayana atau lebih tinggi yang akan menggunakan batu iblis surgawi untuk membangun kembali tubuh fisik mereka setelah tubuh mereka dihancurkan, karena tubuh yang dibangun kembali dengan batu iblis surgawi akan sangat kuat. Jika tubuh yang dibentuk kembali terlalu lemah, tidak peduli seberapa tinggi alamnya, tidak akan ada gunanya. Ia tidak akan mampu menahan aura menakutkan, dan tubuh itu bahkan bisa meledak. Mungkinkah teman Tuan Cheng adalah seorang biksu di alam Mahayana atau lebih tinggi? Ketika Yara mengatakan ini, dia menatap Dev dengan mata penuh iri. Lagi pula, bisa berteman dengan biksu yang berada di alam Mahayana atau bahkan alam yang lebih tinggi adalah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Ini. Dev ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, aku tidak tahu kekuatan temanku. Dia hanya memberitahuku bahwa dia membutuhkan batu iblis surgawi, dan itu bukan teman di dalam tubuhku. Kekuatan teman di tubuhku sangat rendah. Dev masih belum mengetahui apa kekuatan iblis angin, lagi pula iblis angin hanyalah sisa jiwa dan telah merampas tubuh orang lain, jadi kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Adapun keadaan iblis angin saat puncaknya, Dev tidak tahu. Ada juga iblis jahat, iblis darah, dan Dev tidak mengetahui wilayah mereka. Namun, Dev tahu bahwa orang-orang ini pasti dapat dianggap sebagai makhluk kuat di dunia surga dan manusia, jika tidak, mereka tidak akan bisa ditindas. Mereka mungkin berada di alam Mahayana, atau mereka mungkin telah mencapai alam abadi yang lebih tinggi. Namun satu hal adalah Dev masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh iblis darah, bahwa dengan satu tatapan dari ayahnya, iblis darah dapat dimusnahkan. Lalu ayahnya berada di wilayah apa? Dev melihat ke langit, dia tidak tahu kapan dia bisa terbang ke surga, mungkin dia bisa melihat ayahnya di surga. Tuan Cheng, batu iblis surgawi adalah benda yang sangat langka. Meskipun kami telah tinggal jauh di dalam gunung iblis surgawi selama bertahun-tahun, kami belum pernah menemukan batu iblis surgawi. Namun, mungkin saja tuanku mengetahui beberapa hal tentang batu iblis surgawi. Jovan berkata pada Dev. Niat Jovan sangat jelas, yaitu membiarkan Dev kembali ke sekte jiwa iblis bersama mereka, mungkin dia bisa mendapatkan berita tentang batu iblis surgawi. Dev sendiri juga mengetahui bahwa tidak mungkin menemukan batu iblis surgawi dengan berkeliaran di kedalaman gunung iblis surgawi, dia bahkan tidak dapat menemukan gua penelan iblis. Dia harus memiliki seseorang yang dia kenal baik untuk membimbingnya, jadi dia mengangguk dan setuju untuk mengikuti Yara dan yang lainnya kembali ke sekte jiwa iblis. Dev mengikuti Yara dan Jovan menuju sekte jiwa iblis. Faktanya, Dev tidak tahu bahwa gua penelan iblis hanya berjarak beberapa ratus mil dari tempat mereka berada sekarang, dan mereka bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari sehari. Pada saat ini, jauh di dalam gua penelan iblis, lebih dari selusin mayat pembudidaya iblis ditempatkan di tanah. Pakaian mayat para pembudidaya iblis ini sebenarnya sama dengan pakaian Yara dan Jovan. Mereka semua seharusnya murid dari sekte jiwa iblis. Awan kabut hitam mengelilingi puluhan mayat. Gumpalan energi mematikan terpancar dari mayat itu. Zeke duduk di depan mayat-mayat ini dan tiba-tiba membuka mulutnya. Gumpalan energi kematian terus-menerus tersedot ke dalam tubuh Zeke.
Charson dan Preston mengawasi dari kedua sisi. Ekspresi kedua orang itu berbeda. Mata Preston dipenuhi amarah dan pengecut. Wajah Charson penuh keraguan dan kebingungan. Sejak Preston membawa Zeke dan Charson ke gua penelan iblis, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Zeke akan meningkat pesat, dan dia akan mampu menguasai teknik budidaya iblis tanpa seorang guru. Ada banyak gambar dan tulisan tidak jelas di dinding batu di mana-mana di gua penelan iblis, dan Preston hanya dapat mengidentifikasi 1 atau 2 dari 10 di antaranya. Ketika Zeke datang, dia memahami lebih dari setengahnya, seolah-olah Zeke selalu menjadi seorang kultivator iblis. Tapi Zeke jelas merupakan nenek moyang dari keluarga Ning dan seorang biksu manusia. Preston tidak bisa mengalahkan Zeke sekarang, dan sekarang bos di gua penelan iblis adalah Zeke. Melihat Zeke menyedot energi kematian dari mayat-mayat itu, Preston menjadi marah dan takut. Dia takut Zeke suatu hari nanti tidak bahagia dan menghisapnya juga. Charson tidak mengerti bagaimana leluhurnya, yang akhirnya terbangun, menjadi seorang pembudidaya iblis. Sangat mudah untuk mempraktikkan teknik budidaya iblis. Piuh. Setelah menyerap energi kematian dari mayat-mayat itu, Zeke menghela nafas panjang. Hahaha, bau yang familiar, perasaan yang menyenangkan. Zeke tertawa terbahak-bahak, tubuh lamanya ternyata jauh lebih muda saat ini. Zeke awalnya menyerap roh jahat dan menjadi pembudidaya iblis dari manusia. Sekarang dia telah kembali ke sifat aslinya sebagai kultivator iblis. Saya berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Jika bukan karena pembatasan kulit yang mengerikan ini, saya seharusnya sudah mencapai alam Mahayana sekarang. Zeke melihat tubuhnya dengan ekspresi sangat jijik. Meskipun nenek moyang keluarga Ning sangat kuat di masa lalu, itu telah mati selama bertahun-tahun. Tubuh fisik diambil oleh Zeke, dan itu membatasi peningkatan alam. Jika Zeke dapat merebut tubuh biksu alam kesengsaraan transendensi yang masih hidup, kekuatannya akan meningkat pesat. Bahkan seorang biksu yang baru saja mati di alam kesengsaraan transendensi jauh lebih kuat daripada tubuh yang telah mati entah berapa tahun ini. Leluhur, Anda. Charson memandang Zeke dengan heran, dengan kebingungan di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana leluhurnya bisa mengatakan hal seperti itu dan meremehkan tubuhnya. Zeke menyeringai pada Charson, lalu berkata dengan dingin, sebenarnya, saya bukan leluhur keluarga Ning. Saya hanya mengambil jenazah leluhur keluarga Ning Anda. Saya awalnya adalah seorang kultivator iblis, tetapi saya terluka parah dan hampir mati. Saya masih menyimpan jejak sisa jiwa saya, yang akhirnya memasuki tubuh leluhur keluarga Ning Anda. Jika sisa jiwaku tidak terlalu lemah pada saat itu, bagaimana aku sudi mengambil alih tubuh lelaki tua busuk yang telah mati bertahun-tahun? Sekarang aku akhirnya memiliki kekuatan, aku ingin membentuk kembali tubuhku. Kata-kata Zeke membuat Charson tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur yang dia ikuti dengan patuh sebenarnya adalah seorang pembudidaya iblis. Sekarang, dia akhirnya memahami semua perilaku aneh nenek moyangnya selama periode waktu ini. Kamu. Wajah Charson dipenuhi amarah. Dia menggantungkan semua harapan kesuksesan keluarga Ning pada leluhurnya. Sekarang dia mengetahui bahwa leluhurnya adalah orang lain, yang sulit dia terima. Tubuh Charson yang marah sedikit gemetar, dia ingin mengambil tindakan, tetapi dengan sedikit kekuatannya, dia sangat rentan sama sekali. Sekarang setelah kamu mengetahui kebenarannya, inilah waktunya untuk pergi ke neraka dan menemani anggota keluarga Ningmu. Setelah Zeke selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang besar menyedot Charson ke tangannya. Vitalitas Charson dengan cepat terkuras, dan kemudian ledakan energi kematian muncul dari tubuhnya. Zeke membuka mulutnya dan menghembuskan energi kematian ke dalam tubuhnya. Lalu dia melepaskannya, dan tubuh Charson jatuh dengan keras ke tanah. Preston memperhatikan semuanya dengan tatapan kosong, dan dia akhirnya mengerti kenapa Zeke bisa dengan cepat berlatih teknik budidaya iblis. Ternyata dia adalah seorang kultivator iblis. Mantap! Zeke menghela nafas, lalu matanya tertuju pada Preston. Merasakan tatapan Zeke, Preston tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Apa yang akan kamu lakukan? Aku yang membawamu ke sini.
Jika aku tidak membawamu ke sini, bagaimana kekuatanmu bisa tumbuh begitu cepat? Preston sedikit takut dan berkata dengan gemetar. Jadi, kamu masih ingin aku mengucapkan terima kasih? Zeke tersenyum sinis dan berjalan menuju Preston selangkah demi selangkah. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Selama kamu membiarkan aku pergi, gua ini akan menjadi milikmu. Jika tidak ada orang lain yang bisa masuk. Dan selama ada penggarap iblis yang lewat, akan ada kekuatan isap untuk menyedot para penggarap iblis itu untuk masuk. Kamu bisa duduk dan menunggu dengan tenang. Preston sudah memohon belas kasihan. Sayang sekali aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang aku hanya perlu menyerap energi kematian dari tubuhmu dan aku bisa membentuk kembali tubuhku. Aku bosan dengan kulit tua ini. Aku ingin menjadi yang paling tampan seperti aku dahulu. Setelah Zeke selesai berkata, dia tiba-tiba menyerang ke arah Preston. Preston tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung dicengkeram lehernya oleh Zeke. Preston merasa tercekik dan merasa sangat menyesal bahwa dia sebenarnya membawa serigala ke dalam rumah. Melihat dirinya akan mati, Preston tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, "Jangan bunuh aku. Jika kamu ingin membentuk kembali tubuhmu, kamu perlu menggunakan batu iblis surgawi. Membentuk kembali tubuhmu dengan batu iblis surgawi dapat membuat tubuhmu menjadi sangat kuat. Anda sekarang berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, dan tidak akan lama lagi Anda akan mencapai alam Mahayana. Pada saat itu, tubuh fisik Anda yang telah dibentuk kembali, maka tidak akan ada yang mampu menahan kekuatan sekuat itu. Kamu hanya dapat menggunakan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuh fisikmu, sehingga tubuhmu dapat menyamai kekuatanmu." Kata-kata Preston mengejutkan Zeke, dan kemudian dia melepaskannya. Uhuk, uhuk, uhuk. Preston batuk hebat. Apa itu batu iblis surgawi? Zeke bertanya. Dia sama sekali tidak tahu apa itu batu iblis surgawi. Bagaimanapun, Zeke baru saja tiba di Gunung Iblis Surgawi belum lama ini. Tepatnya, dia belum lama tidak berada di dunia surga dan manusia. Bagaimana dia bisa mungkin tahu apa itu batu iblis surgawi? Preston menjelaskan kepada Zeke kekuatan batu iblis surgawi, yang membuat Zeke langsung tertarik pada batu iblis surgawi. Bawakan padaku sekarang. Selama kamu mendapatkan batu iblis surgawi, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Zeke mengancam Preston. Aku tidak tahu di mana batu iblis surgawi itu. Batu iblis surgawi ini sangat berharga. Sangat sulit ditemukan di puncak Gunung Iblis Surgawi. Preston tampak malu. Jika kamu tidak tahu, bawa aku untuk menemukannya. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu tidak harus hidup. Zeke memelototi Preston dan berkata. Tubuh Preston bergetar, dan dia mengangguk berulang kali. Oke, aku akan membawamu untuk menemukannya, aku akan membawamu untuk menemukannya. Ingat, jika kamu berani berbohong padaku dan mempermainkanku, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Zeke mengancam Preston. Bagaimanapun, Zeke tidak tahu apakah yang dikatakan Preston itu benar atau tidak, dan apakah batu iblis surgawi itu benar-benar ada. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Semua yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya saja pada seseorang, kata Preston dengan tubuh gemetar. Sekarang Zeke berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, beraninya Preston berbohong padanya. Ayo pergi. Zeke mendorong Preston, dan mereka berdua berjalan keluar gua. Zeke mengikuti Preston keluar dari gua penelan iblis. Mereka tidak takut seseorang membobol gua penelan iblis. Karena gua penelan iblis memiliki lapisan formasi, dan para pembudidaya iblis hanya akan tersedot ke dalamnya, dan kemudian darah mereka akan terkuras dan mati. Preston tersedot ke dalam gua pada saat itu, tetapi secara tidak sengaja menemukan rahasia di dalam gua, yang membuat kekuatannya tumbuh pesat. Sekte Jiwa Iblis. Ini adalah sekte yang tidak terlalu besar, sebagian besar rumahnya terbuat dari batu, dan tidak ada gerbang gunung yang layak. Tampaknya kehidupan sekte jiwa iblis ini seharusnya sangat sulit. Terlihat bahwa kehidupan di kedalaman Gunung Iblis Surgawi ini jauh lebih sulit daripada di kaki gunung. Jika tidak dikucilkan dan dihina, mungkin sekte jiwa iblis tidak akan pindah ke tempat yang sulit seperti itu.
Tuan Cheng, kedalaman Gunung Iblis Surgawi tidak sebaik yang ada di kaki gunung. Kondisinya sedikit lebih sulit, yang mungkin akan membuat Anda tertawa, kata Yara dengan canggung. Nona Jiang, sebagai biksu, kita harus fokus pada kultivasi, dan yang lainnya hanyalah awan dan asap, kata Dev sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, selusin biksu sedang menunggu di luar sekte jiwa iblis. Mereka sepertinya menunggu Yara dan Giovanni. Kakak laki-laki, kakak perempuan, kalian akhirnya kembali. Guru sedang sekarat, dan tabib ilahi Liu ingin kami menemukanmu. Seorang anggota sekte jiwa iblis yang kurus dan kekurangan gizi berkata dengan cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayo pergi dan lihat. Setelah mendengar ini, Yara dan Giovanni segera berlari menuju sekte tersebut dengan cemas. Yang lain mengikuti, dan Dev juga mengikuti setelah melihat ini. Pada saat ini, seluruh sekte jiwa iblis sudah dalam kekacauan, dan tidak ada yang memperhatikan Dev. Dev mengikuti Yara dan Giovanni, karena dia tidak terbiasa dengan tempat itu, jadi dia tidak bisa berkeliaran begitu saja. Dev mengikuti kedua orang itu dan berlari ke ruangan yang sedikit lebih besar, dan melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu terbaring di tempat tidur. Wajah lelaki tua itu sangat jelek, nafasnya sangat lemah, dan nafas di tubuhnya hampir tidak bergerak lagi. Sepertinya ada perasaan kehabisan minyak, tapi sepertinya bukan penyakit apapun. Guru. Yara dan Giovanni menjatuhkan diri ke depan tempat tidur, air mata mengalir di wajah mereka tak terkendali. Di sisi tempat tidur, seorang pria parubaya dan sedikit gemuk tampak sedikit terkejut saat melihat Yara dan Giovanni. Namun, ekspresi itu hanya berlalu sesaat, dan kemudian pria gendut itu berkata, Nona Jiang, saya ingin tahu apakah Anda mendapatkan ginseng naga iblis surgawi? Tabib Liu, saya mendapatkannya. Jiang Yulian dengan cepat mengeluarkan kotak kayu itu dan mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi. Melihat ginseng naga iblis surgawi, mata Tabib Liu berbinar, dan dia segera mengambil ginseng naga iblis surgawi. Kalian semua keluar, saya akan merawat Master Sekte Jiang. Tabib ilahi Liu melambaikan tangannya dan berkata. Ketika Yara dan Giovanni melihat ini, meskipun mereka enggan, mereka hanya bisa mundur. Pintunya ditutup, dan kemudian Tabib ilahi Liu mulai merawat di dalam ruangan. Banyak murid dari Sekte Jiwa Iblis menunggu dengan cemas di luar. Kakak laki-laki, kakak perempuan, kenapa kamu lama sekali untuk kembali? Di mana kakak laki-laki lainnya? Pria kurus yang menyapa mereka bertanya pada Yara dan Giovanni. Setelah menanyakan pertanyaan ini, baik Yara dan Giovanni terdiam, dan keduanya menundukkan kepala dalam diam. Melihat pemandangan ini, murid-murid lain dari Sekte Jiwa Iblis sepertinya memahami sesuatu. Baru kemudian Dev menyadari bahwa bukan hanya Yara dan Giovanni yang mengambil ginseng naga iblis surgawi. Setelah beberapa saat, Yara mengangkat kepalanya dan berkata, saudara-saudari lainnya semuanya tersedot ke dalam gua penelan iblis. Mereka mungkin dalam bahaya. Saya bersama saudara-saudara saya diburu lagi oleh orang-orang yang ingin merampok ginseng naga iblis surgawi. Itu sebabnya aku menghabiskan banyak waktu. Dev langsung kaget saat mendengar kata-kata, gua penelan iblis. Nona Jiang, dari kata-katamu, ginseng naga iblis surgawi ini ditemukan di dekat gua penelan iblis, kan? Dev bertanya. Ya, ginseng naga iblis surgawi hanya ditemukan di dekat gua penelan iblis. Energi spiritual dalam ginseng naga iblis surgawi berbeda dengan tumbuhan lainnya. Tabib Liu mengatakan bahwa hanya ginseng naga iblis surgawi yang dapat menyelamatkan guru kami. Yara menjelaskan. Dev terdiam. Dia memang merasakan ada energi peri di dalam ginseng naga iblis surgawi, tetapi ada sesuatu yang istimewa di dalamnya yang tidak dapat dijelaskan oleh Dev sendiri. Pada saat ini, tiba-tiba ada kilatan cahaya di dalam ruangan, diikuti dengan tangisan panjang. Saat pintu terbuka, Tabib Liu berkata perlahan. Kalian semua masuk, Master Sekte Jiang sudah bangun. Setelah mendengar bahwa gurunya sudah bangun, Yara dan Giovanni bergegas masuk dengan cepat. Guru. Mereka berdua berbaring di samping tempat tidur, menangis kegirangan. Pada saat ini, wajah Master Sekte Jiang memerah, dan bahkan rambut putihnya berubah menjadi hitam, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi beberapa tahun lebih muda.
Beberapa saat yang lalu, dia adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan sekarat, tapi sesaat kemudian, dia terlihat seperti ini. Kenapa kamu menangis? Aku sudah baik-baik saja, kan? Master Sekte Jiang berkata sambil tersenyum tipis. Guru, Yara dan Giovanni masih menangis. Master Sekte Jiang sedikit mengernyit, lalu sepertinya teringat sesuatu dan bertanya kepada mereka berdua. Di mana saudara-saudara lainnya yang pergi menggali ginseng naga iblis surgawi bersamamu? Kata-kata Master Sekte Jiang membuat mereka berdua menangis semakin sedih. Pada saat ini, anggota kurus dari Sekte Jiwa Iblis di samping berkata, Guru, saudara-saudara lainnya semuanya tersedot ke dalam gua penelan iblis. Hanya kakak senior Jiang dan kakak senior Zheng yang kembali, dan mereka dikejar, dibunuh jalan, dan ginseng naga iblis surgawi juga akan dirampok. Apa yang terjadi? Master Sekte Jiang tertegun dan kemudian bertanya. Guru, lebih dari selusin saudara kami tersedot ke dalam gua penelan iblis dan tidak pernah keluar. Setelah saya bersama saudara-saudara saya menggali ginseng naga iblis surgawi, saya dikejar oleh beberapa orang yang tiba-tiba muncul untuk merampok ginseng naga iblis surgawi dari kami. Dan orang-orang ini juga memiliki mutiara pengikat jiwa di tangan mereka. Kakak laki-laki dan aku tidak punya cara untuk mengalahkan mereka dengan keterampilan kami. Mereka memiliki mutiara pengikat jiwa milik Sekte Jiwa Iblis kita. Pasti ada pengkhianat di Sekte Jiwa Iblis kita. Hanya sedikit orang yang tahu tentang penggalian ginseng naga iblis surgawi, dan hanya sedikit orang itu yang tahu. Sepertinya seseorang pasti telah mengungkapkan informasinya, teriak Yara. Setelah mendengar ini, Master Sekte Jiang tiba-tiba marah. Perintahkan semua anggota Sekte Jiwa Iblis untuk tidak meninggalkan sekte, jika berani melanggar, mereka akan dihukum sebagai pengkhianat. Saya harus mencari tahu siapa yang mengkhianati sekte saya. Saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Master Sekte Jiang meraung dengan marah. Master Sekte Jiang, kamu baru saja pulih. Lebih baik jangan emosi. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Karena Master Sekte Jiang baik-baik saja, inilah saatnya aku untuk pergi. Tabib Ilahi Liu membujuk Master Sekte Jiang dan kemudian bersiap untuk berbalik dan pergi. Tabib Ilahi Liu, terima kasih banyak. Sekte Jiwa Iblis saya tidak dapat membalas budi Anda. Selama Tabib Ilahi Liu ingin menggunakan saya, Sekte Jiwa Iblis, tidak akan pernah menolak. Master Sekte Jiang berdiri dengan tergesa-gesa, menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Tabib Ilahi Liu. Master Jiang, sama-sama. Sebagai tabib, adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Anda tidak harus bersikap sopan. Jika Anda masih merasa tidak nyaman di masa depan, Anda bisa menemui saya. Kata Tabib Liu dengan sangat sopan. Pasti. Master Sekte Jiang secara pribadi mengantar Tabib Ilahi Liu keluar. Dev menatap Tabib Ilahi Liu dengan sedikit kecurigaan di matanya, karena dia bisa merasakan nafas samar ginseng naga iblis surgawi dari tubuh Tabib Liu. Meskipun Tabib Liu berusaha sekuat tenaga untuk menutupi aura ginseng naga iblis surgawi, Dev tetap bisa merasakannya. Dan Master Sekte Jiang yang lincah dan energik. Meskipun Master Sekte Jiang sekarang terlihat jauh lebih kuat dan rambutnya menjadi hitam, vitalitas Master Sekte Jiang sangat langka. Sebaliknya, energi kematian menumpuk di dadanya, diperkirakan tidak butuh waktu lama hingga energi kematian menyebar dan Master Sekte Jiang akan mati. Alasan mengapa Master Sekte Jiang saat ini mampu melakukan ini adalah seperti kembali ke masa lalu. Tabib Ilahi Liu menggunakan metodenya sendiri untuk merangsang nafas terakhir vitalitas pada Master Sekte Jiang, yang membuat Master Sekte Jiang tampaknya telah pulih. Tunggu sebentar. Tepat ketika Tabib Ilahi Liu hendak pergi, Dev tiba-tiba berbicara. Semua orang tertegun sejenak, lalu mengalihkan perhatian mereka ke Dev. Master Sekte Jiang sedikit mengernyit dan berkata, Giovanni, siapa orang ini? Master Sekte Jiang sekilas mengenali bahwa Dev bukan dari Sekte Jiwa Iblis. Guru, rekan tahu ini adalah Tuan Cheng, dia adalah penyelamat saya dan adik perempuan saya. Kami dicegat dan diburu di tengah jalan, dan dialah yang menyelamatkan kami. Saya terluka saat itu, dan Tuan Cheng yang mengobati saya. Dia juga seorang alkemis.
Giovanni dengan cepat menjelaskan. Setelah mendengar bahwa Dev adalah seorang alkemis dan penyelamat tiara dan Giovanni, Master Sekte Jiang menjadi sangat sopan. Tuan Cheng, terima kasih banyak. Saya ingin tahu ada apa dengan Anda. Master Sekte Jiang bertanya pada Dev. Dan ketika Tabib Liu mendengar bahwa Dev sebenarnya adalah seorang alkemis, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Master Sekte Jiang, kenyataannya, tubuhmu belum pulih, dan kamu tidak memiliki penyakit. Kamu seharusnya sekarat dan masa hidupmu akan segera habis. Dan Tabib Ilahi Liu ini tidak menggunakan ginseng naga iblis surgawi padamu. Dia hanya mengorbankan sisa umur panjang Anda yang tersisa untuk dibakar. Alasan kenapa kamu bisa bergerak bebas sekarang dan rambutmu menjadi hitam adalah karena cepatnya pembakaran energi kehidupan. Jika ini terus berlanjut, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Dev berkata dengan serius kepada Master Sekte Jiang. Ekspresinya menjadi sedikit jelek. Apa katamu? Apakah kamu mengutuk guruku untuk mati? Anggota Sekte Jiwa Iblis yang kurus itu berteriak pada Dev. Master Sekte Jiang juga mengerutkan kening, dan kemudian menatap Tabib Ilahi Liu. Melihat Master Sekte Jiang memandangnya, Tabib Liu sedikit panik, dan segera berteriak pada Dev, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya telah berlatih pengobatan sepanjang hidup saya, dan di kedalaman seluruh gunung iblis surgawi, siapa yang tidak mengenalku? Beraninya kamu menanyai kemampuanku? Kamu mengatakan bahwa aku tidak menggunakan ginseng naga iblis surgawi untuk Master Sekte Jiang. Bukti apa yang kamu miliki? Kamu mengatakan bahwa aku membakar energi umur panjang Master Sekte Jiang untuk terlihat sembuh. Bukti apa yang kamu miliki? Apakah kamu hanya mengandalkan gigi putihmu? Tabib Liu menanyai Dev, dia tidak percaya Dev dapat memberikan bukti. Meskipun apa yang dikatakan Dev benar, sangat sulit memberikan bukti untuk hal semacam ini. Dev memandang Tabib Ilahi Liu, dan kemudian menggelengkan kepalanya, saya tidak punya cara untuk memberikan bukti. Anda baru saja menyimpan ginseng naga iblis surgawi ke dalam tas penyimpanan, dan saya tidak dapat menemukannya kecuali Anda memberikan tas penyimpanan itu untuk diperiksa. Atau membunuhmu kemudian memeriksa tas penyimpananmu. Mengenai pembakaran umur panjang, tidak ada cara untuk membuktikannya sekarang, tapi dalam 2 hari, tubuh Master Sekte Jiang akan melemah, dan kemudian dia akan menunggu penurunan umur panjang dan mati total. Hah, kamu tidak bisa memberikan bukti apapun dan kamu masih berani memfitnahku. Kamu benar-benar berani. Tabib Ilahi Liu mendengus dingin, lalu memandang Master Sekte Jiang dan berkata, Master Sekte Jiang, saya memperlakukan Anda dengan niat baik, tetapi orang ini memfitnah saya, bukankah Anda harus memberi saya penjelasan? Tabib Liu, mungkin Tuan Cheng ini telah melakukan kesalahan. Jangan marah. Master Sekte Jiang buru-buru menghibur Tabib Ilahi Liu. Baginya, dia lebih percaya pada keterampilan medis Tabib Ilahi Liu. Lagi pula, Tabib Ilahi Liu sangat terkenal di kedalaman gunung iblis surgawi. Tuan Cheng, Tabib Ilahi Liu juga sangat cakap. Anda mungkin salah menilai dia. Yara dengan cepat menarik Dev. Tuan Cheng, keterampilan medis Tabib Ilahi Liu tidak diragukan lagi. Tabib Ilahi Liu tidak merawat sembarangan orang. Butuh banyak upaya bagi kami untuk mengundang Tabib Ilahi Liu ke sini. Giovanni juga segera mengikuti Dev dan berkata, jika kamu ingin melihat tas penyimpananku, aku bisa mengeluarkan semuanya dan untuk melihatnya. Jika tidak ada ginseng naga iblis surgawi di dalamnya, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Saat Tabib Liu berbicara, dia benar-benar mengeluarkan isi dari tas penyimpanannya. Tabib Liu menuangkan semua isi dari tas penyimpanannya, tetapi tidak ada ginseng naga iblis surgawi di dalamnya. Coba lihat apakah ada ginseng naga iblis surgawi di dalamnya. Saya telah berlatih pengobatan selama beberapa dekade dan tidak ada yang pernah menuduh saya seperti ini. Semakin banyak Tabib Ilahi Liu berbicara, dia menjadi semakin bersemangat, berteriak pada Dev. Hal ini membuat Dev sedikit malu, tapi dia yakin dia bisa merasakan nafas ginseng naga iblis surgawi pada Tabib Ilahi Liu itu. Tapi sekarang tidak ada ginseng naga iblis surgawi, dan Tabib Ilahi Liu tidak lagi memiliki aura ginseng naga iblis surgawi. Tabib Liu, jangan marah, kami percaya kepada Anda. Master Sekte Jiang menghibur Tabib Liu, dan kemudian sambil mengedipkan mata,
meminta Yara dan Giovanni untuk membawa Dev pergi. Dev adalah penyelamat Yara dan Giovanni. Tabib Liu adalah penyelamat Master Sekte Jiang. Sekarang Master Sekte Jiang tidak ingin menyinggung siapapun, lagi pula, mereka bukanlah orang yang suka berkhianat. Hanya karena keterampilan aneh yang mereka latih maka mereka dikucilkan oleh semua orang, jadi mereka berlari jauh ke dalam gunung iblis surgawi. Master Sekte Jiang meminta Tabib Liu pergi, sementara Dev tampak tak berdaya. Dia bisa melihatnya, tapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Master Sekte Jiang berada di akhir hidupnya, tidak sakit, dan tidak ada yang bisa dilakukan Dev. Anda harus tahu bahwa para biksu juga memiliki masa hidup yang terbatas, dan mereka tidak abadi dan akan hidup selamanya. Master Sekte Jiang saat ini hanya memiliki kekuatan di alam kesengsaraan transendensi, dan umurnya telah berakhir, jadi wajar jika dia menjadi lemah. Ini bukan penyakit. Master Sekte Jiang, jika kamu membakar umurmu sekarang, kamu benar-benar tidak akan hidup selama 3 hari. Jika kamu berhenti membakar umurmu sekarang dan kamu masih bisa bertahan untuk sementara. Mungkin dalam waktu itu aku bisa menemukan cara untuk membantumu bertahan dari penurunan umurmu. Setelah Master Sekte Jiang menyuruh Tabib Liu pergi dan kembali, Dev berkata dengan cemas. Tuan Cheng, saya menghargai kebaikan Anda. Jika saya benar-benar mencapai akhir hidup saya, itu akan menjadi takdir saya. Tidak ada yang perlu disesali. Master Sekte Jiang tersenyum tipis, lalu berkata kepada Yara dan Giovanni, kalian berdua temani Tuan Cheng berkeliling sekte dengan santai. Saya akan menjamu Tuan Cheng di malam hari. Saya mengerti, Guru. Inilah saatnya aku untuk pergi. Yara dan Giovanni mengangguk, lalu pergi bersama Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak berdaya. Karena Master Sekte Jiang tidak takut mati, mengapa dia masih harus membantunya? Jika saya benar-benar mencapai akhir hidup saya, itu akan menjadi takdir saya. Tidak ada yang perlu disesali. Dev mengikuti Yara dan Giovanni keluar ruangan. Sekte jiwa iblis tidak terlalu besar atau cemerlang, jadi tidak ada yang lebih baik. Hanya saja Master Sekte Jiang menggunakan ini untuk membungkam Dev. Tuan Cheng, meskipun sekte jiwa iblis kami tidak besar, ada tempat yang Anda sukai. Setelah keluar kamar, Yara berkata kepada Dev. Tempat apa? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu tiba di tempatnya. Yara tersenyum tipis dan menjualnya. Dev tidak bertanya lebih lanjut, jadi dia mengikuti Yara. Adik, apakah kamu akan mengajak Tuan Cheng melihat bunga jiwa? Giovanni bertanya pada Yara. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Oh, kakak, kamu membosankan sekali. Aku sudah bilang padamu untuk memberi kejutan pada Tuan Cheng, tapi kamu malah mengatakannya. Benar-benar menjengkelkan. Yara menghentakkan kakinya dan cemberut karena marah. Sangat cantik. Pada saat ini, Yakub di lautan kesadaran Dev tiba-tiba menghela nafas. Ternyata Yakub memandang Yara dengan cinta gila. Pipi Yara tiba-tiba memerah, lalu dia melirik ke arah Dev dan berkata, Tuan Cheng, apakah Anda, sisa teman jiwa di tubuh Anda melihat ke arah saya? Dev tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa sekte jiwa iblis ini mengutamakan untuk mempelajari jiwa, jadi kata-kata Yakub di lautan kesadarannya begitu indah sehingga Yara juga bisa mendengarnya. Nona Jiang, temanku tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Dia hanya mengagumi Nona Jiang setelah melihat Anda. Dia bilang dia belum pernah melihat gadis secantik Anda. Dev buru-buru membantu Yakub dan berkata. Yara mengatupkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, Tuan Cheng, saya tidak bermaksud menyalahkan teman Anda. Ayo pergi. Yara berjalan ke depan, dan Dev mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka tiba di negeri yang penuh bunga dan rerumputan. Mereka melihat petak bunga dan rerumputan ini memiliki wangi yang aneh. Aroma ini membuat Dev merasa sangat nyaman. Tidak hanya raga, tetapi juga jiwa seakan telah dibaptis, Dev tidak bisa menggambarkan perasaan nyaman itu. Bunga ini sangat aneh. Kenapa aku merasa begitu kuat? Yakub, yang berada di lautan kesadaran, tiba-tiba berteriak. Energi spiritual Dev melonjak, dan dia bergerak, lalu sekuntum bunga terbang ke arah Dev dan ditangkap di tangan Dev.
Bunganya berwarna merah muda dengan 4 kelopak terpisah dan benang sari di tengahnya. Bunga yang unik? Dev menghela nafas. Tuan Cheng, ini bunga pembentuk jiwa. Bunga ini dapat menguatkan jiwa dan membantu membentuk tubuh. Jika kamu adalah orang yang jiwanya hancur, jika kamu tinggal di sini selama beberapa hari, jiwamu akan pulih. Yara memberitahu Dev. Ketika Yakub mendengar tentang bunga pembentuk jiwa, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia selalu hidup di lautan kesadaran Dev. Jika dia ingin kembali ke kehidupan nyata, dia perlu membentuk kembali tubuhnya atau mengambil tubuh orang lain. Dalam hal membentuk kembali tubuh, Yakub tidak memiliki kemampuan, dan Dev tidak dapat membantu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menemukan tubuh yang cocok dan kemudian merebut tubuh tersebut, tetapi itu membutuhkan hidup di hadapan orang lain selama sisa hidup Anda. Sekarang Yakub menjadi sedikit bersemangat saat mendengar bahwa bunga pembentuk jiwa di depannya sebenarnya dapat membantu jiwa membentuk tubuhnya. Dev juga merasakan sesuatu yang aneh pada Yakub, lalu berkata kepada Yara, "Nona Jiang, maksud Anda bunga pembentuk jiwa ini dapat membantu jiwa membentuk tubuh?" Tentu saja, tetapi tingkat kekuatan sisa jiwa tidak boleh terlalu tinggi, jika tidak, tingkat kegagalan akan sangat tinggi, dan sisa jiwa mungkin musnah. Yara mengangguk dan berkata, "Kalau begitu temanku, bisakah dia membentuk kembali tubuh fisiknya?" Dia hanya berada di alam tubuh komposit. Dev bertanya dengan cepat. Yakub telah mengikutinya selama beberapa waktu, dan dia telah banyak membantu Dev selama ini. Dia belajar banyak tentang pembudidaya iblis melalui Yakub. Kini jika ada kesempatan, Dev masih berharap bisa membentuk kembali tubuh Yakub dan memberinya kebebasan. Selama dia memiliki tubuh fisik, Yakub dapat mengejar kebahagiaannya sendiri. Tentu saja bisa, tapi urusan membentuk kembali tubuh membutuhkan guruku untuk menyelesaikannya. Tapi kamu adalah penyelamatku dan kakak laki-lakiku. Guruku seharusnya setuju. Kata Yara. Guru pasti akan setuju. Guru tidak suka berhutang budi. Saya akan menanyakan hal itu kepadanya saat kita makan malam nanti. Giovanni juga berbicara. Terima kasih banyak. Dev dengan cepat mengucapkan terima kasih. Namun, Dev tahu bahwa Master Sekte Jiang tidak akan hidup selama beberapa hari. Jika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantu Yakub membentuk kembali tubuhnya, dia mungkin akan mati lebih cepat. Mendengar Dev bertanya tentang pembentukan kembali tubuhnya, Yakub sangat tersentuh dan berkata, "Tuan Chen, terima kasih. Kamu sudah lama bersamaku, inilah waktunya untuk membebaskanmu." Dev tersenyum ringan. Dia mengikuti Yara dan Giovanni berkeliling Sekte Jiwa Iblis untuk waktu yang lama. Meskipun Sekte Jiwa Iblis tidak memiliki bangunan dan paviliun yang sangat indah, Dev juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang jiwa dengan mengikuti percakapan antara Yara dan Giovanni. Baru setelah gelap seorang anggota Sekte Jiwa Iblis datang memanggil mereka untuk makan malam, Dev dan lainnya pergi ke aula Sekte Jiwa Iblis bersama-sama. Makanan tidak ada gunanya bagi biksu seperti mereka di alam kesengsaraan transendensi, bahkan jika mereka tidak makan atau minum, mereka tidak akan mati kelaparan. Tetapi meskipun Anda seorang biksu dan tidak lapar, Anda tetap harus merasakan nikmatnya mencicipi makanan lezat. Makan bukan lagi untuk makanan dan pakaian, tapi untuk kesenangan. Selama makan malam, Master Sekte Jiang sangat bersemangat, dan seluruh Sekte Jiwa Iblis tenggelam dalam kegembiraan. Sekarang Master Sekte Jiang telah pulih, ini adalah merayakan dengan kegembiraan. Master Sekte Jiang sangat berterima kasih kepada Dev. Tidak peduli apa yang dikatakan Dev, dia menyelamatkan Yara dan Giovanni, jadi dia harus diperlakukan dengan sopan. Guru, masih ada sisa jiwa yang bersemayam di tubuh Tuan Cheng. Itu adalah teman Tuan Cheng. Tuan Cheng ingin bertanya apakah mungkin temannya itu bereinkarnasi ke dalam tubuh fisik? Giovanni bertanya pada Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang tersenyum tipis dan berkata, sisa jiwa di tubuh Tuan Cheng hanya dalam kondisi alam tubuh komposit. Tentu saja, dia dapat membentuk kembali tubuhnya. Namun, saya baru saja sembuh dari penyakit serius. Saya tidak tahu berapa hari dia bisa menunggu. Master Sekte Jiang dapat melihat sekilas kekuatan Yakub di lautan kesadaran Dev, yang menunjukkan bahwa penelitiannya tentang jiwa menjadi lebih mendalam.
Tetapi ketika Dev mendengar bahwa Master Sekte Jiang sebenarnya harus menunggu beberapa hari, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Karena Master Sekte Jiang membakar energi sejatinya untuk mempertahankan kehidupannya saat ini. Bagaimana dia bisa membentuk kembali tubuh Yakub setelah dirinya meninggal dalam beberapa hari? Melihat ekspresi Dev, Yara buru-buru menjelaskan, Tuan Cheng, guru baru saja sembuh dari penyakit serius. Dia perlu pulih sebelum dia bisa lebih percaya diri. Anda harus tahu bahwa ada kemungkinan kegagalan dalam membangun kembali tubuh fisik. Dan untuk membentuk kembali fisik tubuh, kita juga perlu mempersiapkan banyak hal, dan itu tidak terjadi dalam semalam. Yara mengira Dev tidak bahagia. Nona Jiang salah paham. Karena Master Sekte Jiang telah setuju, tidak ada salahnya menunggu beberapa hari. Dev dengan cepat tersenyum dan berkata. Setelah makan malam, Dev diatur di ruangan terbesar. Meskipun ruangan itu agak kasar, itu adalah yang terbaik untuk Sekte Jiwa Iblis. Tuan Chen, kehidupan Master Sekte Jiang akan segera berakhir. Jika Anda mengatakan dia tidak akan hidup selama 3 hari, maka... Yakub sedikit khawatir. Jika Master Sekte Jiang tidak dapat hidup selama 3 hari, bagaimana dia bisa membentuk kembali tubuhnya? Jangan khawatir, jangan bicara tentang kehidupannya yang menurun. Bahkan jika dia mati, aku akan membawanya kembali dari dunia bawah dan membentuk kembali tubuhnya untukmu. Dev berkata sambil tersenyum. Tuan Chen, apakah Anda punya cara untuk mengakhiri kemunduran hidup Master Sekte Jiang? Yakub sedikit terkejut. Bagaimana saya bisa mengubah jalan surga dan menghentikan penurunan umur, tetapi saya dapat membantu Master Sekte Jiang meningkatkan ranah kultivasinya. Selama ranahnya meningkat, penurunan umur secara alami akan berakhir, dan umurnya akan meningkat banyak. Dev menjelaskan. Meningkatkan tingkat kultivasinya. Yakub berkata sedikit tanpa berkata-kata, kalau begitu tampaknya Master Sekte Jiang seharusnya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Meningkatkan tingkat kultivasinya tidaklah mudah. Kemudian Master Sekte Jiang memang memiliki alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, dan dia berada di puncak tingkat ke-7. Dengan sedikit peningkatan, dia dapat menembus ke tingkat ke-8. Hanya saja kondisi fisiknya saat ini tidak dapat menahan kesengsaraan guntur sama sekali. Bahkan kesengsaraan guntur tingkat rendah pun dapat melenyapkannya. Sekarang kita hanya dapat menemukan cara untuk membantunya meningkatkan wilayahnya dan pada saat yang sama memungkinkan dia menahan serangan kesengsaraan guntur. Selama dia selamat dari kesengsaraan guntur, kemunduran kehidupan Master Sekte Jiang akan hilang secara alami. Dev berkata dengan tenang. Ketika Yakub mendengar bahwa Dev telah menemukan solusinya, dia merasa lega. Lagi pula, sangat jarang menemukan kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya. Dev mulai menyempurnakan ramuan dalam semalam. Dia ingin menyiapkan semua ramuan yang dia butuhkan ketika umur Master Sekte Jiang menurun. Selama 2 hari, Dev memurnikan banyak ramuan. Ramuan ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan Master Sekte Jiang ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Tuan Cheng, Tuan Cheng. Hanya 2 hari kemudian, Yara tiba-tiba mendatangi ruangan Dev dengan cemas. Dev membuka pintu dan melihat wajah Yara berlinang air mata, dia sudah menangis. Nona Jiang, apakah Master Sekte Jiang sakit lagi? Dev sudah menebaknya ketika dia melihat Yara tiba. Ya, Guru, dia dalam keadaan koma, seluruh tubuhnya telah menua, dan rambutnya telah memutih lagi. Tuan Cheng, silakan pergi dan melihat guruku secepatnya. Yara sangat cemas dan mulai menangis lagi. Nona Jiang, jangan khawatir. Saya akan pergi dan melihatnya bersama Anda. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengikuti Yara dan segera pergi. Ketika Dev tiba di kamar Master Sekte Jiang, dia menemukan bahwa kamar itu penuh dengan orang. Master Sekte Jiang sedang berbaring di tempat tidur, dia sangat kurus dan rambutnya beruban. Dev melangkah maju dan segera menuangkan semburan energi spiritual, dan kemudian Master Sekte Jiang perlahan terbangun. Guru. Melihat Master Sekte Jiang sudah bangun, Yara, Giovanni dan yang lainnya semuanya berteriak. Nona Jiang, kalian berdua bisa tinggal, dan biarkan yang lain pergi. Terlalu banyak orang akan mempengaruhi pengobatannya. Dev sedikit mengernyit saat melihat ruangan itu penuh dengan orang menangis. Yara mengangguk dan buru-buru mengusir semua orang.
Master Sekte Jiang, bagaimana perasaanmu? Dev bertanya pada Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang melirik ke arah Dev, dan kemudian meratap, sepertinya umur saya benar-benar menurun. Tuan Cheng benar. Umur saya akan segera habis dan saya sekarat. Ini bukan karena penyakit. Kemudian tabib ilahi Liu menipu kita dan dia mengambil ginseng naga iblis surgawi itu. Aku bisa merasakan akhir hidupku akan segera tiba. Setelah Master Sekte Jiang selesai berbicara, dia melirik ke arah Yara dan Giovanni dan berkata, dengar, kalian berdua, setelah aku mati, kalian harus segera membawa Sekte Jiwa Iblis ke tempat yang lebih terpencil. Tidak perlu mencari pengkhianat manapun. Kita semua ditipu oleh Dr. Liu itu. Dia pasti telah membocorkan keberadaan kalian, dan kemudian memberikan mutiara pengikat jiwa kepada pihak lain. Dia tahu bahwa aku menderita penurunan umur, dan dengan sengaja mengatakan bahwa ginseng naga iblis surgawi dapat menyembuhkanku, hanya untuk mendapatkan ginseng naga iblis surgawi. Guru, Yara dan Giovanni berlutut di tanah dan mulai menangis. Yara bahkan bersujud di kaki Dev, Tuan Cheng, tolong selamatkan guru. Selama kamu bisa menyembuhkan guruku, aku bisa melakukan apapun yang kamu minta. Dev telah berubah menjadi paman Paruhbaya saat ini, Yara bisa mengatakan hal seperti itu, yang membuktikan bahwa dia sangat peduli pada gurunya. Nona Jiang, saya akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan Master Sekte Jiang, jangan khawatir. Dev membantu Yara berdiri, lalu memandang Master Sekte Jiang dan berkata, Master Sekte Jiang, saya sudah lama tahu bahwa hidup Anda akan menurun, jadi saya secara khusus menyempurnakan banyak ramuan dalam 2 hari terakhir. Anda dapat meminum obat mujarab ini. Dev mengeluarkan ramuan yang dimurnikannya dan menyerahkannya ke tangan Master Sekte Jiang. Tuan Cheng, terima kasih atas kebaikan Anda. Hanya saja hidup saya menurun karena surga. Karena hidup akan saya berakhir, tidak ada ramuan yang dapat menghentikannya. Setiap orang pasti mati, bahkan para biksu pun tidak dapat menghindarinya. Ini adalah hukum surga dan tidak dapat diubah. Sayang sekali saya tidak dapat membantu teman Anda membentuk kembali tubuhnya. Master Sekte Jiang akan segera mati, tapi dia masih berpikir untuk membentuk kembali tubuh Yakub. Master Sekte Jiang, hukum surga tidak dapat dilanggar, tetapi jika wilayahmu meningkat, umurmu juga akan meningkat. Ini tidak melanggar hukum surga, kata Dev. Tuan Cheng, saya mengerti maksud Anda, tetapi bahkan jika saya meningkatkan wilayah saya sekarang, saya tidak akan mampu menahan kesengsaraan Guntur sama sekali. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi abu dan bahkan tidak utuh dan mayatku akan musnah. Lebih baik aku mati perlahan seperti ini. Master Sekte Jiang perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte Jiang, saya dapat menemukan cara untuk membantu Anda selamat dari kesengsaraan Guntur. Sekarang peningkatan wilayah Anda adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Meskipun kesengsaraan Guntur tidak dapat dilewati 100%, selalu ada peluang. Tapi jika kamu terus menyerah seperti ini, kamu pasti akan mati, dan tidak akan ada kesempatan. Dev membujuk Master Sekte Jiang. Bagaimanapun, hal semacam ini hanya dapat dilakukan jika Master Sekte Jiang setuju dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. Tapi jika dia ingin mati, tidak ada yang bisa dilakukan Dev. Mendengarkan kata-kata Dev, Master Sekte Jiang ragu-ragu, tetapi Yara dan Giovanni buru-buru berkata, Guru, dengarkan saja Tuan Cheng, mungkin itu benar-benar berhasil. Jika Anda tidak memanfaatkannya sekarang, saya takut benar-benar tidak ada kesempatan. Oke, ayo kita coba. Master Sekte Jiang mengangguk dan berkata, karena ini semua tentang kematian, mari kita perlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Ketika Dev melihat bahwa Master Sekte Jiang telah setuju, dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Master Sekte Jiang. Aliran energi spiritual langsung memasuki tubuh Master Sekte Jiang, dan kemudian mulai dengan cepat mengelilingi tubuh Master Sekte Jiang. Organ-organ dalam telah membusuk, dan ada rasa kematian yang kuat di dalam tubuh. Yang lebih sulit lagi adalah jiwa juga telah menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dev mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Tuan Cheng, Sekte Jiwa Iblis kami memiliki ramuan penambah jiwa, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang jiwa. Kami memiliki cara untuk melindungi jiwa guru agar tidak menghilang.
Saya juga meminta Tuan Cheng untuk tidak membiarkan tubuh guru merosot dan jiwanya tidak menghilang. Yara berkata pada Dev. Baiklah, Nona Jiang, tolong ambilkan ramuan obat penambah jiwanya. Tanpa basa-basi lagi, saya akan membiarkan Master Sekte Jiang untuk menerobos sekarang. Dev berkata pada Yara. Yara mengangguk dan segera pergi mengambil ramuan obat penambah jiwa. Sementara Dev meminta Master Sekte Jiang untuk meminum obat mujarab yang telah dia sempurnakan dalam 2 hari terakhir. Setelah Master Sekte Jiang meminum obat mujarab itu, aura mulai mengalir di tubuhnya, dan hambatan di wilayahnya akan segera ditembus. Namun ini juga saat yang paling berbahaya, jika kemacetan menerobos pasti akan terjadi bencana petir. Dengan kondisi fisik Master Sekte Jiang saat ini, dia takut kesengsaraan guntur pertama akan melenyapkannya. Yara datang membawa ramuan penambah jiwa untuk melindungi jiwa agar tidak hilang dan meminta Master Sekte Jiang untuk meminumnya. Tuan Cheng, bisakah guruku dalam kondisi seperti ini dapat menahan kesengsaraan guntur? Anda harus tahu bahwa kesengsaraan guntur tidak dapat langsung digantikan oleh orang lain. Jika dapat digantikan oleh orang lain, lusinan murid dari Sekte Jiwa Iblis kami bersedia untuk menahan bencana kesengsaraan guntur untuk guru kami. Giovanni bertanya pada Dev dengan bingung. Dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Dev untuk membiarkan gurunya selamat dari bencana guntur yang mengerikan dalam kondisi yang begitu lemah. Metode saya tidak 100% sempurna, tapi selalu ada peluang. Setelah Dev selesai berbicara, dia memandang Master Sekte Jiang dengan sungguh-sungguh dan berkata, Master Sekte Jiang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri Anda untuk segera menerobos? Kamu bisa melakukannya kapan saja. Aku hanya mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya sekarang, kalau tidak, guntur akan menyerang kapan saja. Master Sekte Jiang juga panik saat ini. Meskipun masa hidupnya akan berakhir, tidak ada yang ingin mati. Jika ada kesempatan untuk hidup, semua orang akan memanfaatkannya. Master Sekte Jiang, silahkan menerobos. Ini adalah berkah, bukan kutukan. Jika ini adalah kutukan, maka tidak bisa dihindari. Setelah Dev selesai berbicara, dia meraih Master Sekte Jiang dengan satu tangan, dan kekuatan naga mengalir ke Master Sekte Jiang. Kekuatan ini. Master Sekte Jiang tiba-tiba membuka matanya dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dia merasa tempat ini sangat aneh sehingga suara Master Sekte Jiang bergetar. Master Sekte Jiang, kekuatanku mungkin dapat membantumu, tetapi kamu harus mengandalkan pikiranmu sendiri dan keyakinanmu sendiri untuk tetap hidup. Dev berkata kepada Master Sekte Jiang. Jadi begitu. Master Sekte Jiang mengangguk dengan penuh semangat. Pada saat ini, mata Master Sekte Jiang penuh dengan harapan, dan dia tampak bersemangat seketika. Mengenai perubahan pada guru mereka, Yara dan Giovanni sangat penasaran dengan kekuatan seperti apa yang digunakan Dev pada guru mereka. Saat Dev menyuntikkan kekuatan naga ke dalam tubuh utama Master Sekte Jiang, dia juga menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melihat binatang kecil yang menelan langit di dalam cincin penyimpanannya. Makhluk kecil ini sedang tidur nyenyak dengan manis. Dev tahu bahwa kekuatan naga sucinya tidak dapat sepenuhnya membantu Master Sekte Jiang untuk menahan kesengsaraan guntur. Master Sekte Jiang pada akhirnya harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawan. Tapi binatang kecil penelan langit ini berbeda. Jika si kecil ini mau membantu, kesengsaraan guntur ini hanyalah petir kecil yang akan langsung dia telan. Saat hantu tua Gunung Iblis menahan guntur kesengsaraan iblis, dan bencana petir itu langsung ditelan oleh si kecil ini. Binatang kecil penelan langit ini adalah binatang ajaib dari alam surga. Kekuatannya berada di luar jangkauan para biksu di dunia surga dan manusia. Terlebih lagi, Master Sekte Jiang sedang menerobos ke alam kecil, jadi kesengsaraan gunturnya tidak akan sekuat saat menerobos ke alam besar. Bagi binatang kecil penelan langit ini, bencana petir seperti ini seperti layaknya gerimis. Tapi Dev sekarang tidak yakin apakah makhluk kecil ini bersedia membantu, dan Dev tidak bisa mengendalikannya, itu semua tergantung suasana hatinya. Bersambung ke episode 341. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.